Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengisian software ISPT 1770S, di mana untuk kasus pengisiannya bisa dilihat di modul masing-masing. Yang pertama-tama, buka aplikasi ISPT 1770S 2010 yang berwarna merah. Lalu pilih yang bercetak tebal, klik OK. Selanjutnya isi NPWP-nya, yaitu 27.991.603.5.016.000. Setelah sudah, kita klik OK. Setelah itu kita isi nama wajib pajaknya, yaitu Bapak Agus Budiman. Untuk alamat tempat tinggalnya, Jalan Kenangan nomor 13, Kota Jakarta, kode posnya 21231. Untuk nomor telepon 021 42 55 109. Untuk nomor faxmail kita kosongkan saja karena tidak ada. Untuk pekerjaannya manajer keuangan. Setelah semua terinput, bisa kita simpan, lalu klik OK. Untuk login, username-nya bisa ditulis administrator dengan passwordnya 123. Setelah itu klik OK. Kalau sudah, kita pilih menu program untuk membuat SPT baru. Tahun pajaknya diganti menjadi tahun 2021. Setelah itu klik OK. Oke lagi. Setelah itu kita ke menu utility. Ke menu utility untuk setting PTKP-nya. Yang pertama-tama checklist nomor 1 untuk diubah. PTKP-nya sebesar 54 juta dengan PTKP tanggungannya 4.500.000. Dengan tanggal awal berlaku pada tahun 2016 dan tanggal akhir berlakunya masih berlaku hingga sekarang, tahun 2021. Setelah selesai, kita bisa update. Klik update, OK. Nah, ini sudah berubah. Bisa diklik keluar. Setelah itu kita ke menu SPT PPH. Lampiran kedua untuk mengisi daftar susunan anggota keluarga. Bisa dilihat di modulnya masing-masing. Kita klik tambah. Untuk yang anggota keluarga pertama ada Dewi Puspita. Tanggal lahirnya 10 Desember tahun 1976. Hubungan keluarganya istri dengan pekerjaannya ibu rumah tangga. Setelah sudah, kita klik simpan. Karena masih ada data yang ingin diinput, pilih yes. Anggota keluarga yang kedua ada Reza Napoleon. Reza Napoleon dengan tanggal lahirnya 20 April tahun 1999. Hubungan keluarganya anak dengan pekerjaan pelajar. Setelah sudah, bisa disimpan
Karena masih ada data entry baru, pilih yes. Untuk anggota keluarga terakhir ada Maria Ikawa, tanggal lahirnya 6 Agustus tahun 2001. Hubungan keluarganya anak, pekerjaannya pelajar. Kalau sudah bisa disimpan, lalu karena sudah selesai kita pilih no. Untuk daftar susunan anggota keluarga sudah semuanya, lalu bisa klik keluar. Setelah itu kita ke menu SPTPPH lagi, ke lampiran kedua untuk mengisi daftar kewajiban pada akhir tahun. Pilih tambah. Untuk nama pemberi pinjaman pertama ada Bank DKI, cabang Kelapa II. Untuk alamatnya Akses UI, lalu tahun peminjamannya tahun 2017. Jumlah pinjamannya sebesar 12 juta. Untuk keterangannya pinjaman. Bisa disimpan kalau sudah. Karena masih ada lagi, pilih yang yes. Untuk nama pemberi pinjaman kedua ada Bank BNI. Bank BNI cabang Pondok Gede. Alamatnya Pondok Gede dengan tahun pinjaman tahunnya 2018. Jumlah pinjaman sebesar 13 juta rupiah dengan keterangannya pinjaman. Kalau sudah semua bisa klik simpan. Karena tidak ada lagi, pilih no. Untuk daftar kewajiban hanya ada 2. Kalau sudah kita klik keluar. Setelah itu pilih menu SPTPPH lagi ke lampiran 2 dengan mengisi daftar harta pada akhir tahun. Klik tambah. Lalu untuk jenis harta pertama ada rumah. Tahun perolehannya tahun 1999 dengan harga perolehannya 800 juta. Untuk keterangannya tulis alamat Jalan Lurus Aja nomor 1 Jakarta. Setelah itu bisa diklik simpan. Karena masih ada data entry baru, pilih yes. Jenis harta yang kedua ada motor. Tahun perolehannya tahun 2000. Harga perolehannya sebesar 14 juta. Dengan keterangannya Honda. Kalau sudah, kita klik simpan. Karena masih ada lagi, kita pilih yes. Untuk jenis harta yang ketiga ada motor lagi. Tahun perolehan tahun 2008. Tahun 2008. Dengan harga perolehannya 17 juta rupiah. Dengan keterangannya Honda, lalu pilih simpan. Masih ada lagi data entry baru, pilih yes. Yang terakhir ada jenis harta mobil. Tahun perolehannya tahun 2013 dengan harga perolehannya 200 juta. Keterangannya Toyota. Kalau sudah bisa diklik simpan. Karena sudah semua, bisa dipilih yang no. Untuk daftar harta sudah terinput semua. Boleh diklik keluar. Dengan harga perolehannya sudah bisa diklik keluar. Setelah itu
pilih menu SPT PPH lagi ke lampiran 2 untuk mengisi penghasilan yang dikenakan PPH final dan atau bersifat final. Yang pertama, mengisi penghasilan bruto untuk hadiah undian sebesar 14 juta dengan PPH terhutangnya 3.500.000. Lalu yang kedua, penghasilan bruto untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 700 juta rupiah dengan PPH terhutangnya 17.500.000. Lalu yang ketiga ada penghasilan bruto untuk dividen 10 juta dengan PPH terhutangnya 0. Kalau sudah dimasukkan semuanya, bisa diklik simpan, lalu oke. Kalau sudah oke, boleh keluar. Kita pilih SPT PPH lagi. Lampiran 1 untuk mengisi daftar pemotongan atau pemungutan PPH oleh pihak lain dan PPH yang ditanggung pemerintah. Kita bisa klik tambah. Yang pertama jenis pajaknya pasal 21. Untuk NPWP pemotongnya bisa diisi lima sembilan 546 243 3113000. Setelah itu klik enter, masukkan nama PT-nya PT Tegar Bersama Tbk dengan alamat bisa diisi aja Jakarta. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Lalu selanjutnya untuk nomor bukti yang ada di modul itu 000 200 dengan tanggal pemotongannya tanggal 15 Oktober tahun 2021. Jumlah PPH dipotong atau dipungutnya sebesar 47.875.000. Kalau sudah, bisa diklik simpan. Klik simpan. Karena masih ada data entry baru, pilih yang yes. Untuk jenis pajak yang kedua, pasal 22. Pilih untuk NPWP pemotongnya bisa kita hapus terlebih dahulu. Kita masukkan NPWP-nya 34.552.3 lalu klik enter, masukkan namanya Pemerintahan Jakarta Pusat, alamatnya bisa isi aja Jakarta Pusat, lalu klik simpan kalau sudah. Klik simpan, oke. Selanjutnya untuk nomor bukti potongnya di modul itu 0000270. Untuk tanggal pemotongannya tanggal 8 bulan 11 tahun 2021. Untuk jumlah PPH yang dipotong atau dipungutnya sebesar 456.852. Kalau sudah semuanya, bisa kita klik simpan. Karena masih ada data entry baru, kita pilih yes. Nah, yang terakhir untuk jenis pajaknya pasal 24 kita pilih. Untuk NPWP pemotongnya bisa kita ganti dulu. Kita hapus. Kita masukkan NPWP-nya 11.546
111.3.117.000, lalu enter. Masukkan namanya bunga tabungan dari Bank HSBC. Dengan alamatnya boleh ditulis Jakarta. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Lalu untuk nomor bukti potong atau pungutnya bisa dilihat di modul itu 000 141. Untuk tanggal pemotongannya tanggal 7 bulan 12 tahun 2021. Lalu untuk jumlah PPh yang dipotongnya sebesar 6.428.571. Nah, kalau sudah terinput bisa klik simpan. Karena sudah tidak ada data entry baru, kita pilih yang no. Ini untuk daftar pemotong atau yang ditanggung pemerintah sudah semua. Sudah terinput semua. Bisa kita klik keluar. Untuk selanjutnya kita ke menu PPh lagi, SPT PPh lampiran 1 untuk mengisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk mengisi penghasilan bruto warisan sebesar 23 juta. Lalu yang kedua ada penghasilan bruto dari penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak sebesar 3 juta rupiah. Kalau sudah, totalnya menjadi 26 juta. Kita klik simpan. Oke. Kalau sudah tersimpan, boleh klik keluar. Setelah itu, kita ke menu SPT PPh lagi, lampiran 1 untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lalu mengisi penghasilan bruto royalti sebesar 14 juta rupiah. Lalu untuk penghasilan bruto sewa sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang terakhir untuk penghasilan bruto penghasilan lainnya sebesar 40 juta rupiah. Total menjadi 64 juta. Kita bisa klik simpan, lalu oke. Kalau sudah tersimpan, boleh klik keluar. Selanjutnya, kita ke menu SPT PPh. Kita klik SPT 1770S yang ini untuk mengisi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, karena tidak ada perubahan data, bisa kita checklist. Untuk bagian A dan C ini, untuk yang poin pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kita isi 379 juta. Lalu yang poin ketiga itu penghasilan neto luar negeri, bisa diisi 15 juta rupiah. Untuk yang poin B, penghasilan kena pajak, bisa kita checklist yang K, lalu kita isi 2, karena statusnya Pak Agus Budiman itu kan K2. Kolomnya kita isi 2, maka PTKP-nya berubah menjadi 67.500. Kalau sudah di poin bagian A sampai C ini, kita ke bagian D sampai E. Untuk di bagian D, kredit pajak yang pasal PPh pasal 25, kita masukkan 400.000. Lalu untuk STP PPh 25-nya pokok pajak sebesar 350.000.
55.000. Kalau sudah di bagian D dan E ini, bisa kita ke bagian yang F dan G. Untuk yang poin F, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, bisa kita checklist yang A. Lalu untuk yang poin G, lampiran, bisa kita checklist yang fotokopi formulir 1721A. Selanjutnya bisa kita checklist yang kedua, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Untuk bagian F dan G kita tinggal checklist saja untuk bagian-bagian tersebut. Kalau sudah semua, bisa kita klik simpan. Kalau sudah, oke. Kalau sudah terinput, bisa keluar. Setelah itu, kita pilih menu SPT Tools untuk melihat menu cetakannya. Nah, di sini lembar lampirannya sudah ada semua. Kalau misalkan mau dicetak, bisa klik satu-satu. Bisa diceklis satu-satu seperti ini, atau kalau mau dicetak semua bisa select all. Nah, belajar kali ini cukup sekian untuk tutorial pengisian ISPT 1770S. Cukup sekian. Bisa diklik keluar kalau sudah. Untuk pembelajaran pengisian ISPT 1770S sudah selesai. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.